Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mulai aktivitas kita dalam satu hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, tapi kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala cinta berkat kasih karunia-Mu. Kau senantiasa Tuhan memberkati kami pada saat hari ini. Sebentar kami Tuhan ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dalam Yohanes 21 ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema dalam firman ini yaitu lansia menjadi saksi dan teladan. Dalam perikop ini merupakan sebuah percakapan Yesus dengan Simon Petrus di pantai Tiberias pasca kebangkitan Yesus, yang bisa dikatakan sebagai sebuah proses pemulihan khususnya bagi Petrus. Kita tahu bahwa terakhir kalinya Yesus berbicara dengan Petrus yaitu di Taman Getsemani, dan terakhir kalinya atau satu-satunya kontak terakhir antara Yesus dengan Petrus ketika tatapan mata mereka saling bertemu ketika Yesus diinterogasi di depan imam besar, dan disitulah Petrus menyangkal dia sebanyak 3 kali. Tetapi ketika dia telah menyangkalnya, pada malam itu juga ia menyesali dan juga bertobat, maka Allah juga mengampuni pertobatan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang sangat penting dibicarakan Yesus dengan Petrus adalah mempertanyakan masalah kasih. Dan pertanyaan itu bisa kita lihat mulai dari ayat 15 sampai ayat 17 disampaikan Yesus sebanyak 3 kali. Jika dipikirkan, mengapa Yesus mempertanyakan ini hanya sebanyak 3 kali? Bisa dikatakan bahwa Petrus tidak memberi jawaban yang sesuai yang diinginkan oleh Yesus pada saat itu. Dan mengapa pada pertanyaan yang ketiga Petrus merasa sedih hati? Ini juga berkaitan dengan pasca Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kalinya. Dan ini juga menjadi sebuah masuk akal bagi Yesus untuk mempertanyakan kasih Petrus terhadap Yesus. Dan pada akhirnya Yesus memberikan perintah kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Maka di dalam ayat 18 ini, di ayat perenungan kita ini, Yesus mengatakan bahwa Petrus akan sanggup mengasihi dia. Petrus akan dibawa ke tempat yang menakutkan. Bahkan ia akan mati bagi Yesus. Sesuai dengan janji Petrus yang disampaikan atau yang diucapkannya, dia benar-benar mati hanya untuk kepada Yesus saja. Kesanggupan Petrus melakukan segala janjinya itu tidak terlepas karena Yesus telah menjumpai dia secara pribadi melalui percakapan-percakapannya kepada Petrus. Di mana Petrus berada, disitulah Yesus menjumpainya. Maka Yesus memberikan tuntutan yang sesuai dengan apa yang sanggup dia tanggung. Tetapi Yesus akan menuntut Petrus hingga ia mampu menanggung dengan sempurna semua beban yang telah Tuhan percayakan untuk dipikulnya. Bapak Ibu yang terkasih, sama dengan kita, Tuhan menjumpai kita semua dengan cara yang demikian. Dia menemui kita di tempat mana kita berada. Dia memanggil dan membebankan apa yang pada saat ini kita sanggup kita pikul. Dia tidak memberikan lebih dari apa yang tidak kita sanggup atau yang tidak mampu kita tanggung. Tetapi dia akan terus menambahkan beban itu. Dia membimbing kita untuk tidak terus-menerus berada pada masa rasa nyaman yang tidak ia inginkan. Tetapi yang ia inginkan bagaimana kita mampu bertumbuh, mampu menyerupai dia. Dan akhirnya pertumbuhan rohani kita itu dapat terjadi oleh karena Yesus telah hadir, telah turun untuk kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita muda, kita selalu merasa hebat. Kita selalu membanggakan kekuatan-kekuatan kita. Ya, begitulah sifat orang muda, selalu membanggakan apa yang ia miliki. Badai sebesar apapun itu bakalan ia terjang, karena ia merasa bahwa pemikiran atau kekuatan yang ia miliki itu
masih kuat adanya. Namun hari demi hari apa yang terjadi? Badan kita akan melemah. Karena pada hakikatnya ketika kulit mulai keriput, badan mulai gampang sakit dan juga masuk angin, kepala sering pening, nafas kita sering tersegal, dan kita pun sudah mulai was-was untuk makan makanan yang mungkin tinggi kolesterol. Karena kita telah sadar bahwa kita sudah berada di tahap masa tua. Masa tua adalah masa di mana kita mulai menyadari bahwa kita ini manusia yang bisa lemah. Dan masa tua itu harus dijadikan sebuah masa berefleksi. Setua ini sudah sejauh mana? Atau sudah apa yang saya capai? Apa yang sudah saya lakukan? Tetapi jangan kita selalu berpikiran untuk mencapai hal-hal secara material saja. Atau berpikir, rumah saya sampai saat ini masih sangat kecil. Atau mungkin belum ada hal-hal yang telah saya capai. Atau bahkan sering berandai-andai, mungkin kalau saya begini, saya sudah begini. Dan sering merasa memiliki kehidupan yang sangat gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sebesar apapun masalah pergumulan kita yang kita hadapi, baik itu masalah ekonomi, keluarga, anak cucu, dan juga pekerjaan atau pasangan, bahkan yang lain sebagainya, jangan kita langsung protes atau marah-marah akan apa hal yang sudah terjadi. Tetapi yakin dan percaya, mari kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah turun, telah membimbing kita, telah menemui kita ketika kita telah hadir. Ketika kita berserah kepada Dia, Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan selalu menolong kita karena Tuhan tidak memberikan pergumulan di luar kemampuan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, seseorang itu bisa menjadi tua, tetapi tidak dengan hati dan juga pikirannya. Menjadi tua itu, hati dan pikirannya akan menjadi tua sehingga ia menjadi seorang yang teladan, menjadi panutan bagi banyak orang, dan menjadi seorang yang harus dituakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, hikmat itu datang dari pengenalan kita dengan Tuhan. Hikmat membuat kita berpikir dengan benar, bertindak dengan benar, berbicara dengan benar. Itu merupakan hasil dari pergumulan iman kita. Hikmat itu datang dari hati yang telah mengenal Tuhan. Ketika kita mengaku, maka kita akan memuja Tuhan. Menjadi orang tua itu, ketika umur telah menjadi tua, mari kita sampaikan apa yang kita gumulkan, apa yang kita rasakan atau yang kita bebankan. Karena ketika kita telah mengenal Tuhan itu, kita akan memperoleh hikmat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk berkat-Mu. Engkau masih mengizinkan kami Bapa untuk mendengarkan sebagian daripada isi firman Tuhan. Firman yang telah kami dengarkan Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi seorang yang menjadi hikmat, agar kami tidak hanya sebagai pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami kiranya Tuhan mampu menjadi seorang yang teladan bagi kehidupan gereja, masyarakat, dan juga keluarga kami Bapa. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, terlebih ampuni kami dari kesalahan keberdosaan kami, agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya firman yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan untuk kita menjalani setiap aktivitas kita dalam satu hari ini. Terima kasih.